Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, agar pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas berdoa. Menurut agama dan budaya masing-masing, berdoa dimulai. Gimana nih anak-anak kabarnya, sehat? Belajar terlebih dahulu ya. Nanti kalau ibu sebut namanya jawab lagi ibu gitu ya. Ahimsa, Anissa, Dalia, Kalista, Jasmita, Dwi, Eka, Rian, Gading, Reka, Rason, Hikmah, Isabella, Jessica, Joyce, Johanna, Kataya, Laura, Naysila, Mila, Monica, Muhammad, Nabila, Nabeza, Nanda, Novita, Nurma, Opi, Priscilla, Putri, Tulus, Ani, Vika, udah nggak masuk? Saya, Vicky, Januar, Sularta. Pertama, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya, di sini kalian pernah nggak membuat sesuatu dari awal seperti kerajinan? Pernah. Nah, biasanya membuat kerajinan apa aja? Gelang nih. Gelang. Terus? Cuma dari stick es krim. Stick es krim. Kalau cowok biasanya asbak. Asbak. Nah, biasanya hal apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum membuat kerajinan? Alat dan bahan. Tadi apa? Modal apa? Ada bahan-bahannya. Modal investasi. Modal operasional. Selanjutnya Ibu mau menayangkan video tentang materi proses kerja pembuatan prototipe. Teman-teman Ibu, yaitu Ibu Diva dan Ibu Zara, untuk yang pertama yaitu pengertian proses produksi. Menurut Muhammad, di sini tuh proses produksi adalah upaya menambah nilai guna sebuah barang. Nah, jadi proses produksi di sini tuh melibatkan sumber daya manusia serta memanfaatkan bahan baku yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Kemudian yang kedua, Sri Adiningsih, yaitu produksi adalah proses pengembangan input atau bahan baku menjadi output produk dengan memberikan nilai tambah pada barang yang dihasilkan. Jadi input di sini yaitu barang atau jasa yang diperlukan dalam proses produksi, sedangkan output yaitu barang atau jasa yang dihasilkan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu tujuan proses produksi. Ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan prosedur berkualitas. Kemudian yang kedua meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi bagi perusahaan itu meningkatkan jumlah penjualan, sedangkan bagi konsumen yaitu meningkatkan kepuasan saat digunakan. Kemudian yang ketiga menghasilkan produk mutakhir.
Maksudnya di sini mutakhir artinya yaitu sesuatu yang terbaru. Contoh, perusahaan handphone yang menambahkan berbagai fitur sesuai dengan perkembangan bidang digital. Nah, kemudian yang keempat, memenuhi permintaan pasar. Jadi dengan pemenuhan permintaan tersebut, konsumen tentu akan bersikap loyal sehingga usaha dapat terus berkembang. Kemudian yang kelima, mempertahankan kontinuitas perusahaan. Maksudnya di sini kontinuitas adalah konsep yang mengacu pada kondisi dari suatu hal yang berlangsung secara terus-menerus dan tanpa terputus. Contohnya perusahaan yang menyisihkan sebagian laba sebagai dana cadangan yang bisa digunakan pada saat terjadinya krisis ekonomi. Jadi dapat menjaga pengeluaran perusahaan tetap efisien agar tidak terjadinya kesulitan keuangan. Kemudian yang selanjutnya manfaat prosedur proses produksi. Yang pertama itu produksi lebih efektif dan efisien. Maksudnya di sini itu proses produksi yang dirancang sedemikian rupa akan menghasilkan kenyamanan, keselamatan, dan kecepatan kinerja sehingga pelaksanaan produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, mengolah bahan baku dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menghasilkan produk sesuai permintaan pasar. Yang keempat, memberikan nilai tambah terhadap bahan baku. Yang kelima, memberikan peluang peningkatan ekonomi. Semakin besar skala produksi, semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang terlibat. Artinya, perusahaan berpotensi membuka lowongan pekerjaan dalam bidang pengolahan maupun pemasaran. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Kemudian selanjutnya, faktor proses produksi. Yang pertama itu sumber daya fisik atau material. Di sini itu berkaitan dengan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang pertama itu pada usaha bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi di sini itu berbentuk laporan, misalnya laporan laba rugi, kemudian arus kas. Sedangkan misalnya perangkat lunak akuntansi itu mayor, spreadsheet, rekuren, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, usaha bidang perkantoran dan layanan bisnis. Contohnya di sini itu kertas, tinta, map, outline, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha bidang pemasaran. Nah di sini itu baju dengan model yang tren di pasaran, sehingga pembisnis akan menyediakan pakaian tersebut sebagai bahan baku untuk melakukan kegiatan pemasaran. Kemudian sumber daya manusia atau tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik atau sudah menempuh pendidikan formal, tenaga kerja terlatih atau menjalani pelatihan atau memiliki pengalaman, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tidak memiliki wawasan atau pengalaman praktik yang cukup. Contoh dari tenaga kerja terdidik yaitu dokter, akuntan, pengacara, dosen, dan lain-lain. Kemudian tenaga kerja terlatih yaitu contohnya tukang cukur, sopir, montir, koki, dan lain-lain. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu penjaga kebersihan, tukang parkir, tukang kebun, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya sumber daya modal. Di sini ada 4 modal investasi, yaitu modal yang digunakan dalam jangka panjang. Contohnya di sini itu tempat usaha, kendaraan, tanah, bangunan, program pelatihan, dan lain-lain. Sedangkan modal kerja yaitu jangka pendek. Contohnya persediaan perlengkapan alat kantor, kemudian bahan baku, dan lain-lain. Kemudian modal operasional atau membayar hal penunjang usaha, yaitu contohnya biaya listrik, biaya air, internet, terus pembayaran gaji karyawan, dan lain-lain. Kemudian modal mesin, yaitu membeli, merawat, atau memperbarui mesin. Contohnya pada bidang akuntan dan keuangan, yaitu membutuhkan mesin berupa komputer, alat hitung untuk mempermudah pelayanan klien. Kemudian mesin hitung uang, mesin faktur. Kemudian selain itu bidang perkantoran. Di sini kita membutuhkan misalnya mesin cetak dan penggandang dokumen, mesin pemotong kertas, mesin stempel,
Kemudian bidang pemasaran. Di sini kita membutuhkan mesin kasir dan scan, mesin cetak label, dan brosur. Nah, selanjutnya Perkenalkan, nama saya dari kelas 9, ini K7611110. Di sini aku akan melanjutkan materi mengenai proses kerja pembuatan prototipe. Materi yang aku akan bahas yaitu mengenai kompetisi wirausahawan. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kompetensi wirausahawan. Kompetensi wirausahawan itu ada 5. Yang pertama yaitu kompetensi digital atau teknologi. Yang kedua yaitu kompetensi berbahasa. Yang ketiga yaitu kompetensi teknis yaitu pendidikan formal dan non formal. Dan yang keempat yaitu karakter atau sifat dari seseorang. Dan yang kelima yaitu adaptif, kreatif, dan juga inovatif. Selanjutnya yaitu tahapan proses produksi. Nah, tahapan proses produksi ini juga ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu penentuan alur atau routing. Yang ketiga yaitu penjadwalan atau scheduling. Yang keempat yaitu induksi memulai produk atau dispatching. Dan yang kelima yaitu tindak lanjut atau follow up. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perencanaan atau planning. Nah, perencanaan dilakukan dengan membuat strategi produksi. Hasil perencanaan tersebut dapat berupa data, jumlah bahan baku yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan, ataupun metode produksi yang digunakan. Setelah kita melakukan perencanaan suatu produk, langkah kedua untuk pembuatan prototipe kita harus melakukan penentuan alur atau routing. Nah, routing ini biasanya yaitu alur proses produksi dimulai dengan mendesain produk, mengelola bahan baku, menambahkan ornamen pada produk, memoles dan memastikan kelayakan produk hingga mendistribusikan produk kepada konsumen. Nah, konsumen di sini itu dimaksudkan sebagai pelanggan. Setelah melakukan perencanaan dan penetapan alur, langkah ketiga yaitu penjadwalan atau scheduling. Nah, dengan adanya penjadwalan, tiap-tiap kegiatan itu dapat dilakukan secara efektif sehingga produksi dapat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, jadwal produksi juga berguna untuk meminimalkan kurangnya pasokan produk yang ada di pasaran yang berpotensi akan menurunkan kepercayaan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, penetapan alur, penjadwalan, langkah keempat yang akan kita lakukan yaitu induksi memulai produksi atau dispatching. Nah, setelah rencana dan alur serta jadwal selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah memberikan induksi untuk memulai proses produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ketepatan dalam pemberian induksi akan berpengaruh pada jumlah produk yang akan dihasilkan. Setelah kita melakukan perencanaan, penetapan alur, penjadwalan untuk memulai produksi, langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu tindak lanjut atau follow up. Nah, tahap ini berperan untuk meminimalkan waktu tunggu proses sebelum sampai ke konsumen. Nah, setelah itu tahap tindak lanjut juga berperan sebagai upload dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses produksi. Sebagai contohnya, jika proses produksi tidak berjalan dengan baik karena adanya kesalahan dalam tahap perencanaan, hasil rancangan itu dapat digunakan dan akan diperbaiki untuk produk yang sesuai. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan kerja prototipe. Tadi ada berapa tahapan? 5. Apa yang pertama? Perencanaan. Kedua? Ketiga? Yang kelima? Tindak lanjut. Dibuat, dan didorong dan diskusi mengenai waktu dan proses produksi. Metode dialektik merupakan peledakan kedua pada tahap besar hingga menghasilkan adanya pembagian satu proses produk yang lambat menjadi unik tugas yang lambat. Selanjutnya, pengujian proses produksi massal menghasilkan produk dalam jumlah banyak. Efisiensi yang tinggi, biaya produksi dapat ditekan selama mungkin. Supervisi atau pegawai proses produksi
kualitas produk menjadi seragam dan proses peningkatan selanjutnya peningkatan potensial produknya. Kegiatan produksi menggunakan hubungan antara suhu dalam yang dihasilkan atau output dengan suhu dalam yang digunakan atau input. 2. Kegiatan distribusi produk kepada konsumen dapat dilakukan secara tingkat waktu. 3. Kegiatan manajemen produksi mampu menjadi kualitas produk. 4. Kemampuan industri dalam merespon setiap perubahan yang terjadi. Strategi proses produksi pesanan. Yang pertama, karakteristik proses produksi pesanan. Adanya perubahan biaya produksi dilakukan pada satu model pokok pesanan. Perusahaan hanya melakukan proses produksi berdasarkan pesanan. Biaya produksi tidak langsung dibebankan pada model pokok pesanan, tetapi berdasarkan pada tarif yang ditentukan dibuka. Kedua, penghitungan biaya produksi. Biaya bahan baku dicatat sesuai pesanan berdasarkan pemakaian bahan. Biaya tenaga kerja didasarkan pada jam kerja setiap pesanan. Kemudian informasi bekerja digunakan sebagai dasar menentukan metodologi. Biaya produksi tidak langsung dibebankan pada produk pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan dibuka. Oke, gimana materi pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalau menyenangkan, kalian lebih suka materi pakai apa? Pakai PPT, storyboard, atau scrapbook? Oke, kalau lebih suka menggunakan storyboard, besok-besok pakai storyboard lagi ya. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf.